detik. Hanya dalam waktu sekitar 17 detik, seseorang memutuskan apakah sebuah informasi akan terus dibaca atau diabaikan. Di era digital, perhatian publik semakin singkat, sementara informasi terus bergerak tanpa henti melintasi berbagai platform digital dalam hitungan detik. Lalu bagaimana memastikan informasi yang benar tetap mampu menjangkau masyarakat? Selamat malam pemirsa, saya Selianti yang akan menemani Anda dalam berita utama malam ini mengenai tantangan komunikasi publik di era digital. Pemerintah menilai strategi komunikasi publik perlu beradaptasi dengan perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi di era digital. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Latif Siregar, tenaga ahli Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, saat menjadi narasumber dalam bimbingan teknis juru bicara pemerintah bertema Satu Pesan Satu Suara Dipercaya Publik yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat pada 23 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti para juru bicara pemerintah sebagai bagian dari penguatan strategi komunikasi publik agar penyampaian informasi mampu mengikuti perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi melalui media digital. Menurut Latif, pola konsumsi informasi masyarakat telah berubah, karena itu komunikasi publik tidak lagi cukup hanya menyampaikan data dan kebijakan, tetapi juga harus memahami bagaimana masyarakat menerima dan memaknai informasi. Di sosial media, yang ditonjolkan adalah soal kesedihan dan rasa. Jadi kalau kata orang psikologi itu ketika kita membaca sebuah berita, ketika melihat sosial media, maka bagian otak kecil kita yang namanya amigdala itu yang berperan. Tapi ketika kita membacanya di online dan di koran atau di majalah, apalagi di majalah, maka bagian otak kita yang korteks, yang berpikir, yang kemudian menjadi lebih tertonjolkan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi yang membangkitkan emosi cenderung lebih cepat menarik perhatian masyarakat dibandingkan emosi yang bersifat penjelasan atau klarifikasi. Akibatnya informasi yang mengandung konflik, ketakutan, maupun kontroversi lebih mudah menjadi viral. Bahkan dalam kesempatan yang sama, Latif menyampaikan bahwa kecepatan berita buruk dapat mencapai 10 kali lebih cepat dibandingkan berita baik. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi komunikasi publik di era digital, ketika informasi yang belum tentu benar seringkali menyebar lebih cepat dibandingkan informasi yang telah terverifikasi. Selain itu, Latif juga menyoroti semakin singkatnya perhatian masyarakat terhadap sebuah informasi. Berdasarkan berbagai kajian yang dipaparkan dalam forum tersebut, rata-rata attention span masyarakat saat ini hanya berlangsung sekitar 17 detik. Artinya, apabila sebuah informasi gagal menarik perhatian dalam beberapa detik pertama, besar kemungkinan informasi tersebut tidak akan dibaca hingga selesai. Menurut Latif, komunikasi publik juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sejak awal penyampaian pesan. Di sisi biru, menteri pidato di sebuah acara bisa jadi berita, tapi kemudian di media yang ditunggu orang adalah masyarakat dapat apa dari pidato menteri. Menurutnya, masyarakat tidak hanya ingin mengetahui bahwa sebuah kebijakan telah diterapkan, masyarakat juga ingin memahami manfaat nyata yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pada kebijakan registrasi biometrik, informasi yang disampaikan tidak cukup hanya menjelaskan waktu pelaksanaannya, tetapi juga manfaatnya dalam melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan identitas. Pemirsa, perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi menjadi tantangan baru di era digital. Informasi yang benar tidak hanya harus cepat disampaikan, tetapi juga harus relevan, mudah dipahami, dan mampu membangun kepercayaan publik. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memeriksa sumber informasi, memahami konteks, serta tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sebab pada akhirnya, komunikasi yang efektif bukan hanya tentang seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi juga tentang bagaimana informasi tersebut dipahami, dipercaya, dan memberikan manfaat. Saya Selianti, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa.